selamat siang untuk para tamunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kenikmatan bisa berkumpul di hari yang siang ini. Tak lupa sholawat serta salam dan curahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga yang hadir terundangan mendapatkan syafaat yang terakhir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Nusantara, yang terhormat Dewan Guru, yang terhormat Bapak Pengawas dan Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani selaku pembawa untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini ada susunan acara yang akan saya sampaikan. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Karisma Nusantara, yang kelima acara inti, yang keenam penutup. Nah, berikut susunan acara yang saya sampaikan. Mungkin langsung saja untuk susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Menginjak susunan acara yang pertama, kita lanjut langsung ke susunan acara yang kedua, yaitu doa. Untuk membuka acara ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Menginjak susunan acara yang ketiga, jadi menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu langsung oleh Ibu Akbar SPD GR dulu. Terima kasih. Dipersilakan. Untuk tamu undangan dimohon untuk berdiri. Bye.
di depan Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Untuk susunan acara yang keempat, jadi langsung saja sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Kurikulum Ibu Siti Kastek, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Ferdiana sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersama di dalam acara dalam rangka praktik baik diskriminasi dari positif dari rekan kita rekan yang calon guru penggerak. Alhamdulillah tentu sekolah merasa bangga ya Bapak Ibu rekan kita Bu Ferdiana sudah melalui beberapa tahapan dalam beberapa rangkaian dalam kegiatan guru penggerak. Kami tentunya dari pihak sekolah mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kegiatan apa yang sudah diperkenalkan di CDP ini. Mudah-mudahan dari kegiatan guru penggerak ini sesuai dengan slogan guru penggerak yaitu bergerak dan menggerakkan slogannya. Mudah-mudahan mereka melalui CGP ini bisa memberikan aura positif khususnya di lingkungan SMK Karisma Nusantara, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk teman-teman yang lain sesama rekan guru, dan memberikan budaya-budaya atau nilai-nilai positif ya di lingkungan sekolah kita. Sebelumnya sudah ada keluarga juga yang sudah selesai dengan guru penggeraknya, dan tentu harapan sekolah adalah ketika selesai program guru penggerak ini bukan berarti selesai sudah, justru kedepannya bagaimana kita bisa tadi menggerakkan semua yang ada di sekolah ini agar itu tadi semuanya menjadi awal positif ya, baik secara individu sebagai guru ataupun sebagai dan bisa memberikan bermanfaat lah ya di dunia untuk semuanya. Dan mudah-mudahan kedepannya yang hari ini semoga lancar sampai dengan akhir, dan nanti pun sampai nanti kepada lulusan atau wisuda guru penggerak semuanya lancar. Dan kepada rekan-rekan yang belum mengikuti program guru penggerak ini, mudah-mudahan bisa mengikuti juga, karena ternyata di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu ya, tentunya sebagai guru bagaimana kita teknik mengajar dan lain-lainnya. Saya yakin guru penggerak itu banyak sekali
wawasan bahwa dan memberikan pengalaman dan makna bagi kita sebagai tenaga pekerja khususnya di lingkungan SMK Kampung Nusantara ini. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini saya mewakili Bapak memberikan waktu sepenuhnya bagi Verena untuk kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Dan tentu kita pun mendukung ya sepenuhnya sebagai rekan kerja kepada Bu Verena. Mudah-mudahan lancar semuanya dari awal sampai selesai. Dan itu tadi ketika kita saling mendoakan, mudah-mudahan doanya itu untuk semuanya ya. Ketika Bapak sudah lulus, Bapak yang sedang proses, dan kita pun yang belum, mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan untuk kali ini. Itu tadi karena di dalamnya banyak sekali pembelajaran khususnya bagi kita sebagai guru dalam hal tentunya barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan selamat untuk mereka kemarin ini mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Esther, Pak Mewakili Kepala Sekolah untuk support mengenai program ini. Untuk Ibu mohon kita temukannya. Terima kasih. Untuk susunan yang berikutnya, kita langsung ke acara inti. Jadi ini pemaparan diskriminasi budaya positif oleh Ibu Verena sebagai CPNS Angkatan 11. Tepuk tangan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi forum diskriminasi budaya positif ini. Sebelumnya saya akan memaparkan diskriminasi budaya positif ini adalah tidak untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kita tidak menjadi tentang bagaimana penerapan diskriminasi budaya positif. Ini adalah merupakan tugas dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang ini adalah fasilitator dan pengajar praktik yang selalu membersamai saya selama 6 bulan nanti ke depan. Yang pertama ada ibu fasilitator yaitu Ibu Lia Wilianti RFPDGR. Yang kedua adalah pengajar praktik saya yaitu Bapak Agung Firmansyah SPDGR. Nah, ini Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif sekolah, penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK Karisma Nusantara, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Materi yang akan saya sampaikan pada siang ini adalah ada 6 materi, yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke. Selanjutnya adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma
pembelajar memiliki asumsi bahwa baik itu belajar mengenai muatan isi maupun konteks sama-sama diperlukan agar terjadi transfer pembelajaran. Para guru pun berdasarkan asumsi ini tidak mendominasi proses belajar mengajar, sebaliknya siswa yang harus lebih dominan dan aktif. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang ini kita berusaha untuk menerapkan yaitu student center, ya, bukan lagi teacher center. Jadi semua pelajaran itu berpihak kepada murid, ya, bukan lagi berpihak kepada guru, ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu adalah student center, bukan lagi teacher center. Keaktifan murid dalam kegiatan belajar tidak lain untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa murid bukanlah sebatas penerima pengetahuan pasif dari gurunya, melainkan sebagai individu yang aktif, ya, yang memproses segala informasi yang ditemukan dari lingkungannya untuk memperoleh pemahamannya sendiri. Jadi Bapak Ibu usahakan di kelas itu anak itu aktif, baik itu aktif secara individu ataupun aktif berkelompok, Bapak Ibu, ya. Kita sama-sama untuk mengembangkan itu kelas. Nah, sekarang apa itu budaya positif? Coba ada yang tahu Bapak Ibu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Oke, kita lihat ya, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif menurut Kiai Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persembahyan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu, Bapak Ibu, kita itu guru itu diibaratkan sebagai petani dan anak itu adalah bibit, ya. Bagaimana kita menyerainya, memberi pupuknya, membasmi ulat-ulat sehingga bibit tersebut bisa tumbuh dengan baik dan bagus, ya. Itu yang dimaksud dengan budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dari budaya tersebut apa yang Bapak Ibu pahami? Nah, ini ya Bapak Ibu, ya, kita budaya positif sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, ya, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena Bapak Ibu, untuk sekarang itu kita bukan untuk lagi mencetak peserta didik yang pintar, tapi bagaimana kita mencetak anak-anak yang berkarakter, yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Karena itulah yang dibutuhkan nanti mereka di masa depan, baik itu di perkuliahan ataupun di dunia industri, ya. Nah, ini adalah nilai pelajar profil Pancasila, ya. Ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berbinekaan global, serta beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita yang pertama Ibu tentang disiplin. Sebenarnya kata disiplin ini mungkin sudah sering kita dengar dan kita terapkan ya Bapak Ibu kepada para siswa. Disiplin itu apa? Disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk
memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya. Tapi biasanya kalau anak-anak itu disiplin itu pasti identiknya dengan tata tertib, dengan hukuman atau dengan sanksi, ya. Padahal artian disiplin itu sendiri adalah mengontrol diri kita, ya, Bapak Ibu. Nah, tujuan disiplin positif. Apa sih tujuan dari kegiatan disiplin positif ini? Kegiatan disiplin positif ini menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berdampak jangka panjang yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu termotivasinya gara-gara hadiah, Bapak Ibu. Bisa kalau kita lagi ada pembelajaran, siapa yang bisa mengajarkan akan dapat hadiah. Nah, itu bukan motivasinya bukan untuk pembelajaran, tapi untuk hadiahnya. Walaupun hadiahnya pulpen, hadiahnya hanya coklat, ya. Atau misalnya, kalau misalnya tidak mengerjakan nanti akan dapat hukuman. Nah, anak itu bukan mengerjakannya bukan karena untuk pembelajaran, tetapi takut karena hukuman itu sendiri. Nah, ini adanya nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu, adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini hampir sama dengan pelajaran profil Pancasila. Yang kedua, materi kita adalah tentang teori motivasi. Pasti setiap orang itu memiliki motivasinya masing-masing. Kadang-kadang motivasi tiap orang itu berbeda, ya Bapak Ibu. Nah, menurut dosen dalam dunia restructuring school discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi mereka mengerjakan tugas karena takut dihukum sama gurunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ngerjain tugas ini karena si bapaknya suka kasih hadiah, pulpen ataupun coklat. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang paling baik untuk anak, untuk kita? Nomor 1, nomor 2, apa nomor 3? Nomor 3, ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, bukan paksaan dari luar atau dari orang lain. Nah, ini ya, coba Bapak Ibu bisa lihat di layar ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, jangan dulu mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena sekolah.
mencatat 100 kali hukuman karena hukuman apa konsekuensi? Coba Bapak Ibu Menjaga satu kata kalimat dalam ya, yang benar adalah konsekuensi karena konsekuensi dari keterlambatan ke sekolah itu. Yang kedua, memastikan coretan yang dibuatnya di meja tulis membersihkan iya konsekuensi apa yang telah mereka buat ya Bapak Ibu. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu adalah hukuman ya Bapak Ibu. Nah, apa sih yang membedakan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu adalah tidak terencana, tapi tiba-tiba, misal Bapak Ibu kalau kesiangan kita, ayo kamu langsung push up misalnya, itu adalah hukuman karena tidak direncanakan sebelumnya. Terus yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi mereka hanya mematuhi apa yang kita utarakan. Mereka tidak diajak diskusi. Itu adalah hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga adalah hukuman fisik. Biasanya seperti itu ya, lari lapangan atau misalnya lagi push up ya, itu adalah hukumannya. Tadi misalnya bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu hitam gitu ya Bapak Ibu. Terus kalau konsekuensi itu biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang menyepakati bukan kita saja Bapak Ibu, bukan guru, bukan kepala sekolah, tapi seluruh warga yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, murid pun dan orang tua. Itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Yang kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tidak dengan adanya hukuman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid ya Bapak Ibu. Itu tentang konsekuensi. Nah, penghargaan itu biasanya kan identiknya dengan positif ya Bapak Ibu ya, tidak ada negatif. Penghargaan juara 1, juara 2, juara 3. Nah itu ada yang positifnya karena memberikan nilai semangat, tapi ada juga penghargaan yang negatif. Kenapa negatif? Karena satu, penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu ya. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas, misalnya kualitas pembelajarannya. Yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas karena hanya menganggap bahwa penghargaan saja tapi tidak ada kreativitasnya. Yang keempat, penghargaan menghukum. Dan yang kelima adalah motivasi dari dalam diri, yaitu intrinsik. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Yang kedua, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Yang ketiga, restitusi memperbaiki hubungan. Yang keempat, restitusi adalah tawar
Yang kelima, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang keenam adalah restitusi menguatkan. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu semuanya, khususnya wali kelas ya, kita di sini berbagi informasi bahwa yang pertama kita lakukan sebagai wali kelas itu di kelas adalah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan murid-muridnya. Bagaimana kesepakatan kelasnya itu akan tercapai karena ada beberapa poin yang harus disepakati sama murid. Ya, kemarin saya lihat ada beberapa kelas yang sudah mengikuti kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, khususnya di kelas 10 MPLB itu sudah ada yang namanya keyakinan kelasnya. Mungkin di kelas saya juga ada ya, di kelas 11 TSM juga ada yang saya melihat adanya keyakinan kelasnya. Bagus ya. Nah, misalnya peraturannya, coba Bapak Ibu bisa lihat di layar. Ada beberapa peraturan keyakinan kelas. Coba dari peraturan tersebut nilai kebajikannya di dunia apa? Misalnya kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya bertanggung jawab. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Yang ketiga, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai, saling menghormati, itu nilai kebajikan dari Bapak Ibu. Itu salah satu peraturan contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam kalimat pasif, ya. Hormat, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang yang dimiliki orang lain. Nah, yang keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia, karena setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda. Nah, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Karena kebutuhan itu pasti berhubungan dengan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kepuasan. Kita lanjutin Bapak Ibu, kantuk ya. Sebentar lagi ya, jangan ngantuk. Oke. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru. Ini mungkin adalah materi yang sangat menarik yang saya dapatkan di program CGP ini Bapak Ibu. Menurut saya, untuk diri pribadi saya adalah ini yang paling menarik. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai pembunuh. Yang kedua, guru membuat merasa bersalah. Yang
Yang mana ada yang posisi pemukul? Bisa jadi Ada. Membuat merasa bersalah? Kadang-kadang tapi pernah dilakukan ya Bapak Ibu. Ada yang teman? Teman? Ada ya. Pemantau juga ada, manajer juga ada. Kayak setiap guru pernah ada di posisi kontrol ini masing-masing ya. Nah kita bahas sekarang apa itu contoh penerapan posisi kontrol guru. Kita langsung ke contohnya aja Bapak Ibu. Contoh real kasusnya misalnya ya. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, kalau yang menghukum itu biasanya gurunya itu langsung mengucapkan kalimat misalnya hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Ya, memberikan hukuman supaya siswa itu hormat bendera selama 1 jam. Nah, kalau yang membuat rasa bersalah, contoh kalimatnya adalah berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja berbuat salah. Jadi menyalahkan si murid itu tanpa kita tahu alasannya kenapa mereka atau dia itu tidak menggunakan atribut lengkap ya, itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kalimatnya adalah seperti ini kalau kita menjadi teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Kali ini saja bantu ibu. Sering kan ya? Kita bicara seperti itu bukan sering kadang. Ayo langsung bantuin ibu sekali aja. Itu adalah teman ya. Posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Contohnya adalah kamu sudah tahu aturan sekolah dan konsekuensinya kan sekarang beli atribut baru di koperasi sekolah. Jadi guru itu hanya memantau saja untuk memberi atribut di koperasi sekolah. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalimatnya adalah apa kamu tahu kesalahan kamu dan bagaimana kira-kira kamu memperbaikinya. Nah itu manajer. Bapak Ibu, sebenarnya yang paling harus kita kuasai adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena yang pertama adalah kita tidak berusaha menghukum dan membuat rasa bersalah kepada siswa tersebut tanpa kita tahu penyebabnya apa. Jadi di posisi kontrol manajer ini adalah kita mengajak diskusi dan mencari tahu dulu apa penyebab si murid itu melakukan hal tersebut ya. Jadi seharusnya kita itu ada di posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi seringkali kita kalau menghukum anak itu
sudah menerapkan tiga resolusi. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah proses pembelajaran. Biasanya kalimat yang kita utarakan kepada anak itu apa? Yang pertama adalah kalau anak ada kesalahan itu, misalnya berbuat salah itu wajar. Nah itu yang kita utarakan pertama kali. Kalau menstabilkan identitas. Yang kedua misalnya tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna gitu ya. Yang ketiga adalah misalnya buatan itu juga pernah melakukan hal yang salah misalnya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya adalah kalau misalnya ada yang membuat kesalahan, kamu pasti punya alasan membuat seperti itu. Jadi ditanya dulu alasannya apa. Yang kedua adalah kamu bisa berbuat lebih dari ini, tapi tidak kamu lakukan. Itu adalah validasi tindakannya. Ya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Contohnya kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita, misalnya disebutkan tadi. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kamu langgar, cari dulu apa supaya berpikir apa yang nilainya yang dilanggar. Dan yang terakhir adalah kamu ingin menjadi seperti apa dan diperbaikinya bagaimana. Tapi kalau dulu kamu sering kesiangan ya? Iya Bu, Coba udah berapa kali kamu kesiangan Rafif? 5 kali Bu. Coba ibu bertanya, kenapa kamu bisa kesiangan Rafif? Pasti ada alasannya kan? Alasannya saya sering main game Bu, dan begadang tiap malam. Oke, nah Rafif, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Dan Rafif sudah baik, sudah bagus mengakui kesalahan Rafif bahwa Rafif itu sering memiliki kesalahan. Nah, keyakinan apa yang sudah Rafif langgar? Tapi disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena disiplin kita bisa datang tepat waktu Bu. Iya benar. Jadi setiap orang itu harus memiliki rasa disiplin yang kuat ya. Nah coba untuk memperbaiki rasa disiplin itu agar Rafif tidak dapat terlambat, apa yang akan Rafif laksanakan? Bangun pagi Bu. Nah iya, bangun pagi dan tidak begadang lagi ya Rafif. Nah untuk itu sekarang solusinya adalah bagi Rafif harus waktu dan tidak begadang lagi ya. Baik Bu, saya minta maaf keras dan terlambat. Ya baik, itu ibu maafkan tapi jangan diulangi lagi ya Rafif ya. Baik Bu. Oke. Mila, tadi ibu dengar kamu bertengkar ya sama Lisa di dalam kelas. Iya Bu, habisnya saya kesal sama Lisa Bu. Kenapa kamu kesal sama Lisa yang harus itu ceritakan Bu? Saya terus menerus mencontoh pekerjaan saya Bu, dan tugas saya yang saya kerjakan sendiri Bu. Oh seperti itu. Ya wajar lah ya kalau kamu misalnya marah sama Lisa. Kalau ibu ada di posisi kamu pun ibu akan
melakukan hal yang sama dengan kamu. Terus tadi apa yang kamu lakukan tadi? Saya marah-marah dan tanpa sadar saya mengubah meja, Bu. Oh, seperti itu ya, Yola. Sangat wajar sekali kamu bertindak seperti itu, tapi untungnya kamu tidak berbuat yang lebih lagi, misalnya memukul lisan. Nah sekarang Yola, kamu sudah tahu kan apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Ya, Bu, saya tahu. Saya harus saling menghormati dan saling menghargai dia. Oh iya, Yola. Saling menghormati dan saling menghargai itu sangat penting di dalam kelas agar terciptanya keyakinan kelas dan budaya di dalam kelas. Ya, sekarang apa yang akan kamu bilang? Saya akan meminta maaf kepada Disa, Bu. Ya, bagus seperti itu ya. Kamu sudah mengakui kesalahan kamu dan sekarang ibu minta kamu berbaikan dengan Lisa dan meminta maaf sama Lisa ya. Jangan diulangi lagi ya, Yola ya. Ya, Ibu. Untuk materi hari ini saya coba sampai sini. Mohon maaf banyak kesalahannya Bapak Ibu dan terima kasih. Salam bermanfaat. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.